Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, walaupun sekarang jamnya sudah siang, tapi tetap kita harus semangat pagi. Seperti ketika kita pagi hari datang, kita bersemangat untuk sekolah. Jadi nggak ada kata-kata kita lemas di siang hari. Kita harus selalu semangat. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran kita, yakni hidup tenang, atau lebih tenang dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih sujud itu? Sujud itu adalah kondisi atau gerakan yang kita lakukan di dalam sholat, di mana 7 anggota tubuh kita itu nyentuh lantai, ya. Dan kondisi sujud inilah yang sangat dicintai oleh Allah, karena pada waktu itulah kita sedang merendah serendah-rendahnya di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sujud ini sangat bermanfaat buat kita. Kenapa? Karena kondisi kita sujud, pada kondisi sujud inilah suplai darah itu akan mengalir sempurna ke dalam otak kita, menjadikan otak kita menjadi semakin sehat. Orang yang banyak bersujud maka kecerdasannya akan bertambah, otaknya akan semakin baik. Nah, gerakan sujud yang kita lakukan di dalam sholat itu adalah sujud rukun dari sholat, sujud yang harus kita lakukan di dalam sholat. Tapi ada juga sujud yang bukan merupakan rukun sholat. Apa saja? Sujud ada 3. Sujud sahwi namanya. Yang kedua sujud syukur. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud sahwi ini sujud karena lupa. Sahwi itu lupa. Lupa kenapa? Lupa tidak melakukan salah satu sunnah yang ada di dalam sholat, atau ragu-ragu ketika dia melakukan sholat. Contoh, kalian sholat, ini sudah rakaat ketiga apa keempat? Ketiga apa keempat? Ragu kan? Maka pilih salah satu yang lebih kecil. Misalnya ragu antara rakaat ketiga apa keempat, ambil yang ketiga. Kemudian sebelum salam kalian sujud, namanya sujud sahwi. Sujud syukur adalah sujud ya karena berterima kasih. Sujud karena berterima kasih atau sujud karena bersyukur. Sedangkan sujud tilawah, sujud karena membaca ayat sajdah. Sujud sahwi itu adalah sujud karena lupa. Nah, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Itu kalau terjadi kelupaan atau ketinggalan atau ragu-ragu dalam rakaat ketika kita sedang sholat, ya. Ketika kita sedang sholat, maka kita lakukan sebelum salam, ya. Ya. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Caranya adalah setelah membaca tasyahud akhir, ya, sebelum salam, ya, kalian takbir Allahu Akbar, kemudian sujud, ya, sujud sahwi dengan membaca subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan juga tidak lupa. Sedangkan yang kedua sujud syukur, ya. Sujud syukur itu adalah sujud karena kita mendapatkan nikmat dari Allah atau terhindar dari suatu musibah. Habib Nurmagomedov ketika menang tarung
ya UFC kemarin, yang dilakukan apa? Sujud itu namanya sujud syukur. Ya. Jadi sujud syukur itu sujud yang dilakukan karena dapat nikmat atau karunia atau terhindar dari musibah. Sekarang sujud tilawah yang ketiga. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika kita membaca ayat-ayat sajdah. Bukan hanya membacanya, ketika kita mendengar orang yang membaca ayat-ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk sujud. Di mana letak ayat-ayat sajdah itu? Ayat sajdah itu satu ada di surat Al-A'raf ayat 105, surat An-Naml ayat 26, surat Ar-Ra'd ayat 15, surat Maryam ayat 58, surat As-Sajdah ayat 15 dan lain sebagainya, masih banyak. Dan biasanya di pinggirnya itu ada tulisan sajdah, ada Quran. Sebentar, ayat terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di sini ada tulisannya sajdah. Nah, inilah yang disebut ayat sajdah. Kalau kalian mendengar orang membaca ayat sajdah ini, disunnahkan untuk sujud. Atau kalian sendiri yang membaca ayat ini, disunnahkan untuk sujud, namanya sujud tilawah. Dan ini dilakukan ketika kita dalam keadaan sholat ataupun ketika kita tidak sholat. Sekarang hikmah dari sujud itu apa? Yang pertama, hikmahnya adalah manusia itu menyadari kekurangannya dan kelemahannya sebagai manusia. Seharusnya hidup di dunia ini tidak boleh sombong, makanya kita bersujud kepada Allah. Yang kedua, manusia harus selalu mensyukuri nikmat Allah, ya, dengan cara tadi bersujud mengagungkan asma Allah. Saya kira itu ya. Paham ya? Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, manfaat di dunia ini, menjadi bekal ketika kalian nanti dewasa, dan juga manfaat nanti kepada kita di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.